Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisa Putri Cayani dari angkatan 2020 kelas 3C Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NPM 20 1063 11 877. Di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi ideal menurut Max Weber. Pengertian birokrasi dari sisi etimologi, birokrasi berasal dari kata bureokratei yang berasal dari bahasa Perancis, terdiri dari kata bureo yang berarti meja tulis dan kratein yang artinya kekuasaan. Secara terminologi, birokrasi bisa dikatakan kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja, atau dengan kata lain, kekuasaan dijalankan oleh para pejabat yang dikenal birokrat. Max Weber merupakan seorang sosiolog Jerman yang menulis karya yang sangat berpengaruh. Karya itu dikenal dengan konsep tipe ideal birokrasi. Tipe ideal merupakan konstruksi abstrak yang membantu kita memahami kehidupan sosial. Weber berpendapat tidak memungkinkan bagi kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Yang kedua, pekerjaan merupakan karir yang terbatas. Yang ketiga, para pejabat tidak memiliki kantor. Yang keempat, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang kelima, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Yang keenam, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarki. Yang ketujuh, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ke-8, pegawai negeri ditentukan dan tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Beberapa pemikiran Weber tentang birokrasi. Yang pertama, Weber percaya bahwa birokrasi seharusnya dioperasikan dalam sistem hierarki. Menurut prinsip ini, organisasi harus diatur dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja dibatasi sesuai jabatannya. Yang kedua, Weber merancang sistem birokrasi yang memiliki pembagian kerja. Karena menurut aliran klasik, di mana manusia dianggap sebagai mesin, maka terjadi pembagian kekuasaan sebagaimana spare part dalam tubuh mesin, di mana masing-masing bagian memiliki spesifikasi kerja yang berbeda. Yang ketiga, birokrasi memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaannya terpusat. Dalam pandangan ini, organisasi dianggap akan menjadi paling efektif apabila manajemen pusat melebihi kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan kegiatan pekerja. Yang keempat, Weber menekankan bahwa sistem birokrasi adalah sistem tertutup. Menurut Weber, organisasi seharusnya menutup diri dari lingkungannya karena dapat mengganggu kinerja organisasi. Yang kelima, Weber juga menekankan bahwa peraturan sangat penting dalam sistem birokrasi. Menurutnya, semua hal dalam organisasi harus memiliki peraturan tertulis agar pekerjaan berjalan dengan teratur dan normal. Yang keenam, adanya fungsi kekuasaan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya tradisional, yaitu kekuasaan yang berasal dari kepercayaan secara tradisional. Misalnya mengenai penetapan Ratu Elizabeth sebagai Ratu Inggris karena kepercayaan lama. Yang kedua, ada karismatik, yaitu kekuasaan yang berdasarkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi atau menarik hati orang lain. Kekuasaan tipe ini sangat tidak stabil. Yang ketiga adalah regal rasional, yaitu kekuasaan yang didapatkan dari kemampuan individu. Weber sangat menekankan pada kekuasaan tipe ini karena menurutnya adalah dasar dari fungsi kekuasaan. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, individu pejabat sebagai personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Yang kedua, jabatan-jabatan disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atas dan bawahan. Dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Yang kelima, setiap jabatan diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya, hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji, termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkat hierarki jabatan yang disandangnya. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resort instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Kelebihan sistem birokrasi Max Weber. Yang pertama, adanya aturan, norma, dan prosedur untuk mengatur organisasi. Dalam model teori birokrasi Max Weber ditekankan mengenai pentingnya peraturan. Weber percaya bahwa peraturan seharusnya diterapkan secara rasional dan harusnya ada peraturan untuk segala hal dalam organisasi. Tentunya peraturan-peraturan itu tertulis. Dengan demikian, organisasi akan mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, ada spesialisasi pekerjaan. Dalam sistem ini, terdapat pembagian tugas yang spesifik, seperti halnya mesin, di mana setiap orang hanya mengerjakan pekerjaan tertentu yang telah didelegasikan kepadanya. Dengan demikian, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat, serta tidak ada benturan kepentingan karena masalah pekerjaan. Yang ketiga, adanya hierarki otoritas yang formal, sehingga memudahkan pengkoordinasian. Dengan adanya hierarki otoritas, masing-masing pekerja tahu di mana posisinya dan otomatis akan mengikuti perintah atasannya, sehingga proses pengkoordinasian kerja menjadi lebih mudah. Kekurangan sistem birokrasi Weber yang pertama itu hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku. Karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. Hal ini menciptakan suasana formal yang malahan cenderung kaku dalam organisasi. Yang kedua, aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan. Tidak ada antusiasme maupun keceriaan dalam organisasi karena sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa. Manusia disamakan dengan mesin yang tidak punya hati dan hanya bekerja demi perusahaan. Sekian dari penjelasan saya tentang birokrasi ideal menurut Max Weber. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.